Hingga kuartal 3 tahun 2021, rekan-rekan media, industri asuransi jiwa membukukan total pendapatan sebesar 171,36 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 38,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tentu beberapa waktu ini bukan masa yang mudah dan banyak tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh berbagai industri termasuk industri asuransi jiwa. Meski demikian, industri asuransi jiwa pada kuartal 3 tahun 2021 ini berhasil melewati masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19 ini, bahkan tumbuh 5% di atas pencapaian semester 1 2019. Kemudian slide berikutnya mengenai pendapatan premi, bisa kita lihat Bapak Ibu semua, rekan-rekan media, bahwa ketika kita bicara mengenai total pendapatan premi, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta salah satu dampak yang mungkin positif dari pandemi COVID-19 ini, yang semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berasuransi, industri asuransi jiwa membukukan pertumbuhan pendapatan premi sebesar 11,5%, yaitu menjadi 149,36 triliun rupiah. Mengenai pendapatan premi bisnis baru dan lanjutan. Jika kita breakdown Bapak Ibu, pendapatan premi tadi menjadi pendapatan premi bisnis baru dan bisnis atau premi lanjutan, kita bisa lihat sama-sama bahwa kinerja positif juga terlihat dari pertumbuhan premi bisnis baru yang mencapai double digit Bapak Ibu, 17,6%, sementara premi lanjutan juga terus bertumbuh menjadi sebanyak 2,4%. Kinerja ini bahkan lebih baik dari kuartal 3 2019 yang sebelum era pandemi. Pencapaian ini tentu beriringan dengan meningkatnya daya beli masyarakat, serta juga tumbuhnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk memiliki proteksi asuransi jiwa di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana jika kita coba lihat ya pendapatan premi tadi berdasarkan jenis produk yang dipilih oleh masyarakat. Rekan-rekan media dapat saya sampaikan bahwa produk unit link masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 62,5% sepanjang 3 kuartal 2021 ini, sepanjang 9 bulan pertama tahun 2021. Kembali izin saya sampaikan rekan-rekan media, kondisi pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat menjadi lebih peduli, lebih sadar akan kebutuhan dan manfaat perlindungan asuransi jiwa bagi masa depannya, baik dalam bentuk produk unit link maupun produk asuransi jiwa tradisional. Hal ini terlihat pada pertumbuhan sampai dengan 3 kuartal 2021. Produk asuransi unit link tumbuh sebanyak 9%, Bapak Ibu, rekan-rekan media, dan produk asuransi jiwa tradisional juga mengalami pertumbuhan sebanyak 15,7% dan berkontribusi sebesar 37,5% dari total pendapatan premi. Jika kita tinjau pendapatan premi tadi berdasarkan kanal distribusinya, jalur distribusinya, Bapak Ibu, dapat kita lihat bersama. Ya. Berdasarkan kanal distribusi, maka jalur pemasaran bancassurance merupakan kontributor terbesar dalam pendapatan premi industri asuransi jiwa sepanjang 9 bulan pertama ini, ya Januari sampai September, dengan kontribusi sebesar 47,1% jika dibandingkan dengan kanal-kanal distribusi lainnya. Kanal bancassurance berperan penting dalam pendapatan premi dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 11,8%. Kita melihat bahwa lompatan bancassurance, pendapatan dari bancassurance yang sebelumnya 62,91 triliun menjadi 70,34 triliun rupiah. Selama masa pandemi ini, rekan-rekan media, industri asuransi jiwa berhasil menciptakan dan mendorong pertumbuhan kanal distribusi. Saat ini, kanal distribusi alternatif memberikan kontribusi hingga 23,8%, padahal jika kita tinjau ke belakang selama 35 tahun ya terakhir ini, kontribusinya tidak pernah melampaui 15%. Pertumbuhan di kanal ini termasuk diantaranya adalah kanal kerjasama IKNB dan non-IKNB
direct marketing yang tumbuh sebanyak 119%, e-commerce, telemarketing, dan lain-lain. Pertumbuhan pada kanal bank assurance dan pertumbuhan kanal distribusi alternatif yang mana mencatatkan pertumbuhan sebesar 35,6% mengindikasikan bahwa dalam masa sulit pandemi ini, industri asuransi jiwa tetap masih dapat bertumbuh secara positif.